Halo Sobat Pramita, hari ini mau jelasin apa itu epilepsi. Nah, sebelumnya di masyarakat, epilepsi terkenal sebagai penyakit dengan gangguan kejiwaan ataupun bahkan orang kerasukan. Nah, untuk menghindari stigma negatif itu, makanya mau saya jelasin tentang epilepsi. Epilepsi adalah gangguan neurologis berupa kelainan otak yang ditandai dengan adanya gejala kejang, berulang tanpa adanya demam. Gejala kejang ini bisa terjadi karena adanya aktivitas berlebihan dari listrik yang ada di otak. Pada umumnya, kejang dibagi menjadi dua, yaitu adalah kejang umum dan kejang vokal. Kejang umum sendiri adalah gangguan yang menyebabkan aktivitas listrik abnormal di seluruh otak. Contohnya adalah kejang tonik-klonik, klonik, tonik, ataupun mioklonik, dan kejang absans. Sedangkan untuk kejang vokal sendiri adalah kejang dengan gangguan listrik yang mengganggu pada sebagian dari otak. Contohnya adalah dua, yaitu kejang dengan gangguan kesadaran ataupun kejang tanpa gangguan kesadaran. Menurut WHO sendiri, angka kejadian epilepsi adalah 50 juta kasus pada seluruh penduduk di dunia. Dengan rate kejadiannya adalah 4-10 kasus pada 1000 penduduk. Dengan penanganan yang tepat, hampir 70% dari pasien epilepsi bisa hidup bebas dari kejang. Apa sih faktor penyebab epilepsi? Faktor penyebab epilepsi ada beberapa banyak. Yang pertama ada struktural, genetik, infeksi, metabolik, imunitas, dan idiopatik. Dengan contoh beberapa kasus penyebab epilepsi adalah gangguan saat sebelum dan sesudah lahir, penyebab penyakit kelainan kongenital, penyakit seperti tumor otak, kelainan otak berat, ataupun juga cedera otak yang berat, ataupun bisa karena genetik. Jadi, apa yang perlu kita lakukan kalau kita ataupun orang di sekitar kita terkena epilepsi? Yang pertama, berobat segera ke dokter untuk menentukan apakah kita terkena epilepsi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Yang kedua, lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi. Fungsi dari EEG sendiri adalah menentukan diagnosis, menegakkan apakah kita terkena epilepsi atau tidak, dan juga untuk prognosis. Selanjutnya untuk memonitoring apakah kita membutuhkan obat anti epilepsi atau tidak. So, sekian penjelasan saya tentang epilepsi. Yang perlu kalian ingat adalah epilepsi tidak menular dan jangan takut untuk berobat ke dokter ataupun melakukan pemeriksaan penunjang terkait epilepsi.